Berjumpa kembali di dalam program 30 menit firman Tuhan yang dapat memberkati. Saudara yang diberkati Tuhan, kali ini saya beri tema firman Tuhan kita, mengucap syukur adalah kekuatan. Saudara, kita mengenal atau menyembah Tuhan bukan karena apa yang sudah Dia lakukan bagi kita, tetapi kita menyembah Dia karena kita tahu dan kita sadar siapa Dia di dalam hidup kita. Dia adalah Bapa yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur adalah kekuatan. Orang dunia katakan bahwa uang adalah kekuatan atau money is power. Tetapi saya mau katakan di sini bahwa justru dengan mengucap syukur itu adalah kekuatan bagi kita. Nah, kenapa saya katakan mengucap syukur itu adalah kekuatan bagi kita? Karena kalau kita mengandalkan uang, tidak selamanya uang itu ada di dalam hidup kita. Kadang kita mengalami berkat yang banyak atau uang yang banyak. Kadang pula kita mengalami tidak ada uang atau kekurangan uang. Tetapi kalau bersyukur, setiap saat kita bisa bersyukur. Tergantung kita saja. Masalahnya hanya ada pada kita saja. Mau atau tidakkah kita mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, syukur adalah kekuatan bagi kita apabila kita mau meresponinya. Nah, kalau mau jujur, di sepanjang hari-hari hidup kita, minggu-minggu, bulan-bulan yang kita lewati, kalau kita mengalami masalah, persoalan, pergumulan hidup, dan kita mengucap syukur, berarti kita mengalami kekuatan. Kalau kita ada kekuatan, sepanjang melewati hari-hari, minggu-minggu, dan bulan-bulan, bahkan tahun-tahun di dalam hidup kita, itu karena kita selalu mengucap syukur. Nah, sebaliknya, kalau tidak ada ucapan syukur di dalam hidup kita, maka kita akan mengalami kelemahan, ketidakberdayaan, rasa hampa, karena kita tidak mengucap syukur. Yang ada hanyalah kekhawatiran, persungutan. Yang ada hanyalah hal-hal yang membuat kita kecewa, marah dengan situasi keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu saat ini mari bersyukur di dalam setiap apa yang terjadi. Karena di dalam Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-20, firman Tuhan mengatakan bahwa ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Berarti apapun yang terjadi di dalam hidup kita, biar ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ada 5 alasan kenapa syukur itu merupakan kekuatan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Alasan yang pertama, karena syukur dapat meredam segala kebencian, segala kekecewaan, segala kepahitan, segala ketakutan, segala hal-hal yang membuat masa depan kita suram. Karena hal-hal yang saya sudah sebutkan tadi itu akan merusak kehidupan kita, bahkan bisa juga membawa sakit penyakit di dalam kehidupan kita.
hal-hal tadi yang saya sebutkan, kepahitan, kekecewaan, marah, sakit hati, itu hanya dapat menambah banyak air mata di dalam kehidupan kita. Dan satu-satunya cara untuk meredam semuanya itu hanya dengan mengucap syukur. Karena di dalam firman Tuhan, pada saat Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, bahkan dia mengalami banyak kekecewaan, dia mengalami hal-hal yang semestinya membuat dia kecewa, maksud saya semestinya membuat dia marah, sakit hati dengan kelakuan daripada saudara-saudaranya yang menjual dia, bahkan menyepelekan dia, menyingkirkan dia dari kehidupan mereka, bahkan sampai dia di penjara. Seharusnya hal tersebut membuat dia sakit hati, kecewa kepada istri Potifar. Tetapi Yusuf tidak melakukan hal yang demikian. Malah sebaliknya, dia mengucap syukur atas apa yang dia alami. Akhirnya masa depannya menjadi masa depan yang cemerlang. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kalaupun ada orang yang membuat kita sakit hati, mungkin itu suami kita, istri kita yang membuat kita kecewa, mungkin anak-anak kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang membuat kita kecewa. Dengan cara kita membenci mereka, mungkin sampai kita mengutuki mereka, bahkan menyumpahi mereka. Apakah hal yang kita ucapkan, contoh kita menyumpahi mereka, apakah sumpah itu akan membuat kita lebih baik atau akan membuat masa depan kita menjadi cemerlang? Tidak sama sekali. Justru hal-hal yang bertolak belakang dengan firman Tuhan yang kita lakukan, itu hanya akan membawa hidup kita jauh daripada Tuhan. Jadi mari kita belajar mengucap syukur, karena dengan mengucap syukur kita akan dapat meredam semua kebencian, kekecewaan, sakit hati, kepahitan di dalam hidup kita. Hal yang kedua, alasan kenapa kita mengucap syukur, karena dengan bersyukur kita dapat membangkitkan semangat hidup kita. Sebab kalau kita mulai mengucap syukur, maka semangat kita akan bangkit kembali. Kalau kita mulai mengucap syukur, maka akan timbul ide-ide positif di dalam pemikiran kita. Saudara yang diberkati Tuhan, contoh pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, itu baru laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Yesus hanya mengucap syukur karena waktu itu yang ada hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan di hadapan Bapa dengan bersyukur. Akhirnya mujizat terjadi. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita mengucap syukur, saya katakan tadi, maka akan timbul ide-ide positif dan akan membuat kita kembali bersemangat. Karena kalau kita mengucap syukur, rumah tangga kita, studi kita, pekerjaan kita, hal-hal yang kita lakukan setiap hari, dengan kita mendahulukan mengucap syukur, maka semua yang kita kerjakan itu akan berpengaruh kalau kita mengawali semuanya dengan mengucap syukur.
akan menambah semangat kepada kita, dan semua pekerjaan kita, studi kita yang kita lakukan itu akan selesai dengan baik dan malah akan melebihi yang kita kerjakan sebelumnya. Dan akan muncul juga ide-ide positif di dalam pemikiran kita, karena orang yang bersungut-sungut semangatnya akan mati. Orang yang bersungut-sungut, pemikirannya atau idenya atau otaknya selalu hal-hal yang jahat yang keluar dari pemikirannya, hal-hal yang menghakimi. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengucap syukur, justru yang timbul di dalam pemikiran kita adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa memberkati orang, hal-hal yang bisa memberi semangat kepada orang lain. Jadi mari kita mengucap syukur, karena dengan bersyukur kita akan dapat membangkitkan semangat dan akan muncul ide-ide positif di dalam pemikiran kita. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, hal yang ketiga saya katakan, kenapa kita harus bersyukur? Karena syukur itu dapat mendekatkan surga dengan kita. Artinya, syukur itu dapat membuat kita dekat dengan Tuhan. Kita mengalami damai, kita mengalami sejahtera. Tetapi sebaliknya, kalau kita bersungut-sungut, kita akan muncul di dalam pemikiran kita pikiran negatif. Selalu hanya muncul emosi, hanya membawa kita dekat dengan neraka. Karena hal-hal yang tidak baik justru yang muncul di dalam hidup kita, karena kita bersungut, kita tidak mampu menerima keadaan yang terjadi di sekitar kita, persoalan yang terjadi di sekitar kita, masalah yang orang lain buat sehingga membuat kita tidak bisa mengucap syukur, malah sebaliknya bersungut-sungut. Itu hanya akan membuat kita dekat dengan neraka, jauh dengan surga. Tetapi jika kita mengucap syukur, maka ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Ada kekuatan yang baru yang kita peroleh daripada Yesus, karena hanya membuat kita dekat dengan Tuhan itu dengan bersyukur. Berarti kita menerima segala keadaan, situasi, kondisi yang terjadi di dalam diri kita. Kita bisa menerimanya dengan hati yang lapang, dengan mata kita memandang kepada Yesus, sehingga hari-hari hidup kita semakin lebih dekat lagi dengan Dia. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, pada waktu kisah Paulus dan Silas, waktu mereka di penjara, mereka menghadirkan suasana surga, suasana kedekatan mereka dengan Tuhan, karena mereka menyembah dan memuji Tuhan. Mereka mengundang kehadiran Tuhan di tengah-tengah penjara. Akhirnya apa yang terjadi, saudara yang diberkati Tuhan? Pintu penjara itu terbuka, dan semua orang yang ada di dalam penjara itu mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena kalau suasana surga turun, tidak ada kekuatan apapun yang dapat menahan dan meredam jika suasana surga itu turun di tengah-tengah kita. Seperti halnya yang dialami oleh Paulus dan Silas. Dalam keadaan terpenjara, tertekan karena Injil yang mereka beritakan, justru mereka mengucap syukur, akhirnya mereka menghadirkan surga
di tengah-tengah penjara, dan suasana surga itu dapat mengubah banyak orang yang ada di sekitar mereka. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, hal yang keempat, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena bersyukur, atau dengan bersyukur kita dapat mematikan suara setan atau suara-suara negatif dunia ini, suara-suara yang mengintimidasi kita setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap menit, suara-suara iblis yang membuat kita lemah. Tetapi ketika kita mengucap syukur dengan situasi dan keadaan yang kita alami, kita dapat meredam semua intimidasi, suara-suara iblis, suara setan yang mengganggu di dalam hidup kita. Nah, saya akan beri contoh, salah satu contoh, misalnya kita mengalami sakit. Contoh saja, kita mengalami sakit batuk. Mungkin 1, 2, 3 hari tidak berhenti, 4 hari, 5 hari tidak berhenti. Tetapi kita tetap mengucap syukur karena kita sudah tahu kuncinya. Pada saat kita mengucap syukur, ada saja suara-suara intimidasi yang datang, yang muncul. Jangan-jangan ini penyakit paru-paru, atau jangan-jangan ini saya akan mengalami TBC atau penyakit yang lain, atau hal-hal yang lebih parah lagi. Nah, ini suara-suara yang mengintimidasi pada saat kita diperhadapkan dengan masalah, contoh yang saya sebutkan tadi, sakit. Tetapi ketika kita bersyukur Tuhan, jadi kita bersyukur bukan karena masalah, tetapi kita bersyukur pada saat kita ada di dalam masalah itu, di tengah-tengah masalah itu. Tuhan, mengucap syukur buat sakit penyakit ini, saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan dan memulihkan saya. Nah, dengan perkataan syukur terus diucapkan, maka apa yang kita imani itu pasti akan terjadi, dan Tuhan pasti akan melakukannya dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, kalau kita mendengar suara intimidasi, suara setan yang mengintimidasi kita, kamu sudah parah, kamu tidak akan sembuh, rumah tanggamu tidak akan dipulihkan, anak-anakmu tidak akan dipulihkan, keluargamu tidak akan mengalami pemulihan. Nah, itu suara-suara setan, suara-suara negatif dunia ini yang mengintimidasi kita. Tetapi kalau kita melawan semuanya dengan kita mengucap syukur atas situasi, keadaan, kondisi yang ada, bahwa kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita, maka syukur itu, seperti yang saya katakan tadi, dapat mematikan suara-suara setan, suara-suara negatif dunia ini yang cenderung mengintimidasi kita setiap saat dan setiap waktu. Karena iblis ini dia mencari-cari kesempatan atas apa yang kita lakukan. Kalau dia lihat dia bisa masuk di dalam kita, maka dia cari kesempatan. Tetapi kalau hidup kita dipenuhi dengan syukur, dia tidak akan dapat kesempatan itu. Tetapi sebaliknya, syukur yang kita panjatkan kepada Kristus, kepada Yesus Tuhan, akan dapat mematikan suara intimidasi daripada kuasa kegelapan atau iblis. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, mari kita belajar untuk mengucap syukur. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, hal yang kelima yang saya katakan tadi,
Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena syukur dapat meruntuhkan tembok-tembok kemustahilan yang terjadi di dalam hidup kita. Nah, pada saat kisah Yosua memimpin bangsa Israel untuk masuk ke kota Yeriko, Tuhan berkata kepada Yosua bahwa Yosua, kau harus membawa bangsa ini mengelilingi kota ini selama 6 kali dalam 6 hari. Jadi 1 hari 1 kali keliling, tetapi kamu harus diam. Nah, berapa banyak di antara kita, sebelum saya melanjutkan dengan perkataan syukur ini, berapa banyak di antara kita yang pada saat kita mengalami masalah, persoalan hidup, kita bukan diam, tetapi kita langsung berkomentar. Nah, kalau kita sudah memulainya lebih dahulu dengan berkomentar, komentar sana komentar sini, memperkatakan hal-hal yang negatif, kita cenderung tidak akan bisa bersyukur. Karena awal kita memulai ucapan syukur itu dimulai juga pada waktu kita berdiam diri, kita diam tenang melihat apa yang terjadi. Karena di dalam firman Tuhan katakan, pada saat kau diam dan tenang, kau dapat berdoa, kau dapat bersyukur. Nah, pada waktu bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko ini selama 6 kali dalam 6 hari, mereka dalam kondisi keadaan diam. Mungkin waktu itu mereka sudah capek, mungkin waktu itu mereka sudah letih, lelah. Ini apa-apaan, masa disuruh keliling hanya diam saja? Ini mustahil peperangan seperti ini. Mungkin di dalam benak pikiran bangsa Israel waktu itu, ini tidak akan terjadi apa-apa karena hanya berkeliling dan berdiam diri. Tetapi pada waktu hari yang ke-7, saat Tuhan menyuruh Yosua untuk mereka bersorak, memuji Tuhan, menyembah Dia, bersyukur, bersorak, di situ tembok Yeriko yang begitu tebalnya runtuh dan membuktikan bahwa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kita belajar dari kisah ini. Pada saat kita berdiam diri, tetapi ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita. Kita jangan langsung komentar, kita jangan langsung menghakimi situasi yang terjadi di sekitar kita, tetapi mari kita tenang, kita berdiam, dan kita mengucap syukur. Maka ucapan syukur itu akan bisa keluar dari mulut kita dan dari hidup kita. Dan kita akan melihat pada waktunya tembok-tembok permasalahan, tembok-tembok penyakit, tembok-tembok hal-hal yang membuat kita merasa kecewa, putus asa, itu semua akan runtuh. Tembok-tembok kemustahilan yang seakan-akan membuat keluarga kita tidak akan dipulihkan, rumah tangga kita tidak akan dipulihkan, anak-anak kita tidak akan dipulihkan, orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita cintai tidak akan mengalami pemulihan, penyakit kita tidak akan disembuhkan. Itu seakan-akan mustahil, tetapi kita akan melihat dengan kita mengucap syukur, maka semua tembok kemustahilan itu akan diruntuhkan. Karena Tuhan bekerja di dalam ucapan syukur yang kita terus naikkan di hadapan Dia. Nah, mari saudara yang diberkati Tuhan, kita belajar untuk tetap terus mengucap syukur dengan apa yang kita hadapi. Jadi
sekali lagi ada 5 yang saya sudah jelaskan tadi. Kenapa? 5 alasan kenapa kita harus bersyukur. Yang pertama, karena syukur dapat meredam segala kebencian, kekecewaan, kepahitan, kemarahan, sakit hati di dalam hidup kita. Yang kedua, karena syukur dapat membangkitkan semangat kita dan dapat menimbulkan ide-ide positif di dalam diri kita. Yang ketiga, karena dengan bersyukur dapat mendekatkan surga dengan kita. Yang keempat, dengan bersyukur kita dapat mematikan suara setan atau suara negatif dunia ini yang cenderung mengintimidasi hidup kita. Yang kelima, karena dengan bersyukur kita dapat meruntuhkan semua tembok-tembok kemustahilan yang kita lihat di dalam hidup kita setiap hari. Jadi sekali lagi, mari kita tetap bersyukur, kita belajar bersyukur, karena dengan bersyukur itu kita akan menjadi kuat. Karena dengan bersyukur akan kita mengalami kekuatan yang baru setiap hari. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, mari sekali lagi kita belajar bersyukur. Ada orang yang mengucap syukur karena banyak hal yang terjadi di dalam hidupnya. Mungkin dia mengalami kelimpahan berkat atau mengalami kesuksesan di dalam hidupnya. Itu baik, itu luar biasa. Tetapi lebih luar biasa lagi kalau kita mengucap syukur ketika kita di tengah-tengah persoalan dan masalah. Itu iman kita sedang diuji, iman kita sedang ditumbuhkan oleh Tuhan. Tetapi kita jangan goyah, jangan putus asa, jangan kecewa. Tetapi marilah kita tetap mengucap syukur, karena dengan bersyukur kita akan mengalami hal-hal yang mustahil bagi manusia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Karena kita tahu bahwa Allah ada di pihak kita dan Yesus ada di pihak kita. Bagi kita yang terus-menerus mengandalkan Dia dan percaya bahwa di dalam Dia segala sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kiranya firman Tuhan malam hari ini yang saya sampaikan dapat membuat atau membawa kita lebih dekat lagi dengan Dia, atau dapat menumbuhkan rasa syukur kita kepada Dia, rasa percaya kita kepada Dia, iman kita kepada Dia, sehingga ke depan banyak hal yang akan lebih banyak kita hadapi tantangan-tantangan dunia ini. Tetapi kalau kita sudah terbiasa dengan mengucap syukur dari perkara yang kecil, kita akan dapat menghadapi hal-hal yang besar ke depan. Demikianlah firman Tuhan saat ini saya sampaikan, kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.